dong aku. Aku bisa sombong kayak gini karena aku berusaha. Sedangkan kamu, apa yang bisa disombongin sama tukang becak kayak kamu nih? Hah? Aku memang tukang beca buat beli bensin mobil kamu. Uang segini kamu kasih sama aku? Kamu pikir aku tuh pengamen? Kurang ajar banget ya. Kamu tuh cuma tukang becak ya, Bagas. Kamu tuh jangan belaga sok kaya deh. Ini nih. Jadi kamu, hah? Ntar dulu Udah deh. menghina istri aku kamu ya? Hah? Capek juga ya. Ini Agung mana ya? Biasanya kan dia kesini. Aku harus cari parkiran nih bentar lagi. Apa deh? Parkir di sini dulu. Aduh. Sepi banget penumpang sekarang. Jadi bingung. Harus narik kemana lagi ya? Begini banget jadi tukang becak. Udah penghasilan pas-pasan, butuh tenaga lebih. Harusnya kalau pakai dengan cara manual begini, kan sambil olahraga nih. Harusnya harus memakan makanan yang bergizi biar kuat. Tapi yang namanya tukang becak penghasilan pas-pasan, mungkin makan secukupnya dan makan seadanya. Capek banget. Sekarang aku udah merasakan ternyata susah juga ya orang-orang yang lagi narik beca. Jadi aku janji mulai dari sekarang kalau misalkan aku naik, bakalan kasih orang-orang uang yang banyak. Karena aku udah tahu rasanya jadi tukang becak tuh gak enak. Tapi Agung mana ya? Ini dia. Biar deh, dia duduk di sini ntar lagi. Kalau nggak berdiri aja ya. Mana Gung? Lama banget. Udah becaknya bos? Belum sih. Capek banget ternyata ya jadi tukang becak Gung. Aku nggak nyangka aja ternyata orang-orang yang narik becak penghasilannya sedikit dan mereka cuma buat makan aja. Jadi aku janji mulai sekarang kalau misalkan nanti aku naik becak aku bakalan kasih uang yang banyak tukang becaknya Gung. Karena aku merasakan nih, dari tadi muter-muter, cuman capek aja, Gung. Belum dapat penumpang juga. Ya benar bos, apalagi bos Bagas kan ini pakai mobil terus dan juga sepeda motor terus bos. Makanya. Pakai becak pasti capek bos. Oh ya mobilnya bos Bagas ditaruh di sana bos, di parkiran. Oh, ada di parkiran mobilnya? Iya bos. Ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Aku minta tolong belikan minum. Ini aku coba mau pergi ke parkiran, siapa tahu di parkiran ntar saya dapat penumpang, Gung. Bos, yang capek-capek nanti sakit bos. Ya nggak apa-apa lah, ini sekali-kali olahraga, Gung. Dan ini kalau misalkan aku naik becak terus ketemu sama mantan aku yang udah pernah pacaran sama aku, Gung. Jadi kata-katain nih aku. Ya jelas lah bos, apalagi naik becak bos. Bos Bagas naik motor aja pasti dikata-katain bos, soalnya kan sekarang udah zamannya orang naik mobil semua bos. Tapi aku gak peduli mau orang lain bilang apa, ataupun bahkan ketemu sama saingan bisnis aku juga gak peduli, Gung. Yang terpenting sekarang aku melakukan tugas yang mulia, merasakan menjadi orang gak punya itu gimana. Jadi ke depan biar aku bisa memikirkan orang-orang yang gak mampu dan aku bisa lebih semangat untuk membantu mereka, begitu, Gung. Oke siap bos. Ya udah deh kalau begitu, kamu lanjut dulu. Ya udah kalau gitu, saya lanjut dulu bos. Ya soalnya aku mau pergi narik juga. Siap bos. Udah. Beli minum jangan lupa, Gung. Siap bos. Gua harus pergi narik nih. Tapi mending aku istirahat dulu. Istirahat di parkiran dulu deh.
Aduh. Mending aku parkir di sini aja deh. Wah. Banget. Nah. Dan aku harus istirahat dulu nih di sini. Duduk dulu deh. Sin, itu kayaknya mantan aku deh si Bagas. Yang mana yang dibecak itu? Iya, coba aku klakson ya. Mbak mau ngapain? Aduh, Ampun, yaudah, ayo, Mbak kita Cici turun. keterlaluan deh. Yaudah, yuk turun. Sih. Aduh, ya nggak apa-apa dong. Tuh kan, aduh. Nggak apa kan? Aman kan? Enggak mbak, enggak apa-apa. Cuman Ya ampun, ya udah kalau gitu. saya kenal sama dia mbak. Dia tuh mantan saya. Aduh Sinta, mau apa-apaan sih? Susah khawatir, tau nggak? Ya, Cuma bisa. tukang beca aja. Ya abisnya Mbak Cici aku juga nanya ke Mbak Cici mau nabrak Mas ini. Ya nggak akan nabrak kali. Ya kali aku mau nabrakin mobil aku sama becak rongsokan Nggak kayak gini. usah sok-sokan, mentang-mentang naik mobil. Gak usah sombong jadi cewek. Ya harus sombong dong. Kamu lihat dong aku. Aku bisa sombong kayak gini karena aku berusaha. Sedangkan kamu, apa yang bisa disombongin sama tukang becak kayak kamu nih? Kamu apa-apaan ini udah keterlaluan tau gak sih? Udah lebih baik kita pergi aja dari sini. Ngapain sih, Sin? Aku tuh masih belum puas ya. Ngehina tukang beca ini udah berseliweran di depan mata aku, ganggu pemandangan mata aku aja, tau nggak? Kamu pikir kamu gak gangguin aku kerja di sini? Hah? Sekarang gak usah sok-sokan deh. Atau enggak? Kamu nih mau pakai topi ini? Aku pakai topi itu. Gini ya. Aku mau kasih tahu sama kamu. Aku memang tukang beca. Cuman kamu gak usah sok-sokan buat ngehina orang lain. Aku memang pernah punya salah apa sama kamu sih? Hah? Kok kamu tega banget begitu sama aku? Punya salah? Kayaknya nggak punya. Cuma yang salah itu aku karena udah mau pacaran sama orang miskin. Ya, kayak aku kamu. juga menyesal karena udah pacaran sama cewek materi kayak kamu. Udah. Ini nggak perlu berantem, Mas. Mbak nih cantik-cantik kok mau sih temenan sama dia mbak? Sama mobil lagi sama dia. Nanti mbak ada laki-laki mau deketin mbak malah takut lagi gara-gara wanita ini. Kalau laki-lakinya kayak kamu ya pasti takut dong yang mau deketin Sinta. Mbak, udah dong cukup. Ini kamu udah keterlaluan. Coba deh, seandainya kamu ada di posisi Mas ini, kamu pasti bakal ngerasain sakit hatinya Mas ini saat mau ditabrak kamu. Dan itu nggak akan mungkin, Sinta. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu kan tahu sendiri, aku dan keluargaku itu anak orang kaya. Jadi nggak mungkin Kamu dan dong. keluarga kamu anak orang kaya, ha? Hutang di mana-mana kok. Aku tahu semua. Kamu, Mbak, saya mau kasih tahu nih ya sama Mbak. Mbak, kalau misalkan Mbak deket-deket sama wanita ini, Mbak bisa kedapatan sial, Mbak. Hari ini juga. Kamu tuh nggak usah ya ngerusakin, ngecuci otak temen aku. Dia itu banyak hutangnya, Mbak. Malah waktu pacaran sama saya semua yang lunasi hutang-hutangnya dia, Mbak. Mbak, serius? Iya, enggak dong Sinta, masa iya sih? Sinta, ayo dong, nggak mungkin dong kamu segitu percaya sama tukang beca ini. Aku ini ngomong sesuai dengan fakta. Aku nggak pernah buat ya ngarang-ngarang cerita. Yang aku omongin sama Mbak ini semuanya benar. Kamu punya bukti? Gak ada kan? Gak ada kan? Kalau kamu mau nuduh orang itu, kamu tuh harus punya bukti. Jangan asal ngomong keluar dari mulut kamu aja. Aduh, udah. Mbak, lagi pula juga kalau Mas ini ngomong kayak gitu, nggak perlu tersinggung kali. Dari tadi kan juga Mbak Cici udah menghina Mas ini. Nah bener banget. Kalau memang nggak bener ngapain tersinggung? Hah? Sin, kamu kenapa sih Sin? Belain dia terus. Aku ini teman kamu, harusnya kamu tuh belain aku, tau nggak? Nah, aku bukan bermaksud untuk bela siapapun. Tapi masalah kamu juga udah salah mau nabrak orang sembarangan. Lagian jalan juga masih lebar kok. Bukan? Nggak tahu nyetir mobil? Hah? Nggak bisa nyetir mobil? Kayaknya Kalau tadi- aku nggak bisa nyetir mobil, aku nggak mungkin bawa mobil. Ya siapa Ya. tahu mobilnya ngerental atau pinjem kan? Ngerental. Kan nggak ada yang tahu. Ya nggak mungkin dong Bagas. Aku tuh mau ngerental mobil. Ini mobil hasil kerja keras aku sendiri, tau nggak? Bodoh amat, aku nggak pernah tanya apa yang udah kamu dapatkan sekarang. Paling juga ngutang. Udah kalau gitu. Kita minta maaf karena tadi udah nggak sengaja mau nabrak Mas di sini. Apaan sih, nggak usah minta maaf sama orang kayak gini. Nggak pantas dia dapat maaf dari kita, tau nggak? Kalau kamu minta maaf sama orang kayak gini, yang ada mereka itu bakal memanfaatkan kesempatan. Mbak, Bentar Mas- deh. Aku memanfaatkan kesempatan.
memanfaatkan kesempatan apa sih? Ya orang kayak kamu itu kan bisa aja. Kalau orang Udahlah, sekarang kamu gak usah banyak ngomong. Sekarang berbicara sesuai dengan fakta aja. Aku sekarang berbicara dengan keadaan aku sekarang. Aku memang tukang beca, aku gak ngarang-ngarang cerita. Hah? Terus mau apa? ya terus kamu Apa bangga. kerugian? Kamu bangga Iya, dengan bangga. profesi kamu Bangga sebagai dong. tukang beca. Bangga dong, yang aku gak ngemis kan? Udah. Mas, sekali lagi saya minta maaf karena udah mengganggu pekerjaannya ya. Mungkin kita bisa ganti rugi, Mas. Mas, Udah mbak, saya gak butuh ganti rugi. Saya ada uang juga kok. Jadi nanti dia malah besar kepala lagi kalau misalkan saya dibilang saya minta ganti rugi. Karena saya tahu betul mbak, nih perempuan model seperti dia biasanya gak bakalan pernah selesai kalau berurusan sama orang. Ya, Saya belum gak mau aja apa-apa dibilang aja. saya ngemis-ngemis uang sama dia. enggak. Mas tenang aja. Biar saya yang ganti rugi semuanya. Jadi saya juga gak bakal ngatain Mas ngemis-ngemis sama saya kok. Karena Ya. kita memang salah. Enggak, saya juga gak mau kok apa mbak ganti rugi. Emang nggak apa yang rusak dari barang saya? Gak ada kan? Karena dari tadi kan Mbak Zizi udah menyita waktu kerja kamu. Jadi kita minta maaf sama kamu ya. Udah mbak, gak apa-apa. Lagian saya juga lagi istirahat dan beca saya ini juga lagi gak narik kan sekarang. Jadi saya cuma mau bilang sama mbak, kayaknya mbak ini memang orang baik. Jadi saya gak mau orang baik seperti mbak dimanfaatkan juga sama dia. Gitu maksudnya mbak. Karena saya tahu betul sama dia mbak. Udah capernya sama temen aku. Kamu juga sih ngapain sih ngeladenin orang kayak gini? Mereka itu nggak akan pernah tahu rasanya berterima kasih. Mereka itu hanya akan memanfaatkan kamu. Nanti kamu harus Mbak. hati-hati ya. Yang nggak tahu terima kasih tuh Mbak Zizi. Mbak Zizi inget kan Mbak Zizi pernah pacaran sama Mas ini. Dia juga bilang kalau dia pernah ngebiayain Mbak, ngelunasin hutang-hutang Mbak. Terus kamu percaya? Iya, Mas ini nggak mungkin bohong lah, Mbak. Lucu ya kamu, Sin. Kamu tuh temenan sama aku, bukan temenan sama tukang beca ini. Aku udah gak habis pikir sama Mbak Zizi. Mbak Zizi udah salah, udah gak mau minta maaf, masih ngoceh kesana kesini di tempat umum. Oh, Dan yang saya hebat ya herankan juga ya kamu. mbak, kenapa ya? Saya mimpi apa semalam? Saya bisa ketemu sama orang seperti dia nih. Soalnya orang seperti dia nggak pantas buat ketemu bareng sama saya mbak. Saya tahu betul. Wah, sekarang begini deh. Kalau kamu memang nggak ada kerjaan lagi, aku memang tukang beca buat beli bensin mobil kamu. Uang segini, kamu kasih sama aku. Kamu pikir aku tuh pengamen? Kurang ajar banget ya. Kamu tuh cuma tukang beca ya, Bagas. Kamu tuh jangan belaga sok kaya deh. Saya ini bukan belaga sok kaya, cuman saya kasihan aja. Takutnya kan, kalau kamu kan biasanya minta sama pacar terus ya suka manfaatin orang. Ya saya kasihan aja, daripada kamu malu sama orang lain, mending kamu malu sama aku aja. Begini, saya cuma bisa menengahi aja. Jadi kan ini juga masa lalu kamu Mbak. Harusnya kamu juga nggak perlu menghina dan mencaci maki pekerjaan dari Mas ini. Lagi pula juga kamu pernah cinta sama Mas ini, ya kan? Kalau saya nggak pernah cinta, cuman saya dipaksa aja buat pacaran sama dia, mbak. Lagian ya, Paksa. ya iya. Ya, dia Karena nggak. dia namanya orang pacaran ya. Iya, dia ngancam-ngancam tentang pekerjaan saya. Dulu saya karyawan biasa, Mbak. Sedangkan ya, dia punya kenalan atasan saya. Kalau misalkan saya gak mau, katanya saya mau diaduin. Berarti kamu maksa orang lain buat suka sama kamu. Dan sekarang juga anehnya nih, jalan di sebelah kanan lebar. Terus ngapain harus berhenti di sini? Hah, gak ada Ya, tempat parkir lain? karena aku pengen ngasih pelajaran sama kamu dan pengen ngina kamu biar kamu itu sadar dan biar kamu itu bangun dari tidur kamu nggak jadi tukang beca kayak gini. Bentar ya Mbak. Apa jangan-jangan kamu memang sengaja datang ke sini buat ketemu sama dia? Karena kamu masih punya perasaan sama dia. Sin, kamu sakit ya? Iya kali Masa ya. iya aku masih punya perasaan nyimpan perasaan sama tukang beca kayak gini? Ya enggak lah, Sin. Tipe aku itu bos-bos besar yang punya perusahaan. Ya itu kan memang tipe kamu. Tapi coba deh ditanya sama bos-bos besar itu. Kira-kira tipenya seperti kamu apa enggak? Ya jelas dong. Aku ini perempuan berdikari, ya. Bodoh Sedangkan amat. kamu ya kalau laki-lakinya kayak kamu ya jelas dong, nggak mungkin. Di bawah tipe aku banget tau nggak? Dan aku itu maksa kamu pacaran sama aku biar apa? Biar kamu bisa ngerasain punya pacar. Jadi nanti kamu itu nggak kaget kalau kamu punya pacar dan minta-minta sama kamu. Sorry. Kalau misalkan kayak Mbak ini cantiknya nih, bilang maksain mungkin masuk akal. Kalau seperti kamu,
Duh, gimana? Aku ngomongnya juga gak enak. Jadi gak usah kepedean aja jadi cewek. Kalau dalam pandangan mata orang miskin kayak kamu, ya memang begitu pandangannya. Tapi kalau pandangannya bos-bos itu beda. Makanya mata kamu itu juga harus diperiksa ke dokter, biar nggak siwer dan salah lihat kayak gitu. Mending kayaknya ini cocok kalau misalkan buat admin. Kalau misalkan orang mau pesen becak, dia nih kayaknya cocok. Soalnya terlalu cerewet. Jadi sales juga kayaknya cocok. Nah, aku ada kerjaan nih Ngapain buat sih kamu. kamu ketawa sih? Kamu ikut ngeledekin aku juga. Kamu belain laki-laki ini. Ya enggak sih Mbak, cuman lucu aja. Emang Mbak Zizi cerewet kan? Nah, benar banget tuh. Kan udah tahu, udah denger kan? Hah? Ya cerewet gini, tapi ini kan temen kamu sih. Coba deh, kamu pakai ini. Hah? Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Jadi tukang beca jangan ngelunjak, tau nggak? Udah mending kamu tuh pergi aja sana cari tumpangan biar kamu tuh Emang bisa kenapa, makan. Mbak? Ini juga bagus kok. Udahlah, gak apa-apa. Kayaknya Mbak ini kayaknya siapa sih aku? Soalnya lupa kalau misalkan udah jadi mantan. Malah aku juga lupa kalau misalkan dia mantan aku. Siapa sih namanya? Gigi. Gak usah lupa-lupa deh Bagas. Bilang aja kalau aku ini satu-satunya mantan kamu yang mau menerima kamu. Kamu adalah satu-satunya mantan yang ngaku-ngaku jadi pacar aku. Yaudah, kalau begitu mending aku taruh beca di sini. Aku jalan-jalan dulu nikmatin hasil kerja aku karena uang aku banyak. Banyak dong. Becanya nih bawa. Udah. Ih, kalau tahu Sin, kamu begini, ngapain sih? ya aku kalau tahu begini aku nggak bakal ikut turun karena aku malu Mbak di depan orang lain dan tempat umum kayak gini kamu malah teriak-teriak. Ya ngapain sih Sin? Kamu malu, kamu tuh harusnya bangga sama temen kamu. Udah bisa bawa mobil sekarang. Mbak. Terus bisa memamerkan ya hasil kerja kerasnya itu sama mantannya yang gak tahu diri. Lagian aku tuh juga bingung deh sama kamu. Ngapain sih kamu bela-belain laki-laki miskin, tukang beca ini terus? Iya dia lucu aja karena mungkin dia bisa ngelawan Mbak Zizi yang super duper cerewet. Kayaknya cuman laki-laki itu deh yang bisa ngelawan kecerewetan Mbak Zizi ini. Dan karena itu kita itu nggak cocok. Karena dia tuh selain miskin, dia tuh juga ya kayak gitu. Kalau udahlah, akuin aja kalau ternyata dia itu adalah mantan yang paling ganteng dari Mbak Zizi ya kan? Iya kan? Zizi. Ya enggak sih. Enggak Udah juga. lah, jujur aja. Aku juga liatnya oke banget kok ya meskipun pekerjaan dia sebagai tukang beca. Tunggu. Tapi dia punya tampan yang oke nih. Kayaknya dia cocok banget sama kamu. Mbak. Oke. Jangan bilang kalau laki-laki kayak gitu adalah tipe kamu. Iya kalau secara dari par. Sin, bukan mata kamu. Ya ampun. Ya, kenapa? Dia juga tampan. Dia juga lumayan tinggi. Ya kan? Siapa coba cewek-cewek yang nggak bakal suka sama dia? Ya mungkin orang-orang karena cuma mandang pekerjaannya aja. Cuman mereka palingan nggak tahu kalau orang-orang seperti dia itu penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Buat dia makan sendiri aja dia tuh masih susah. Gimana dia nanti kalau dia punya pasangan? Udahlah kalau gitu. Terus gimana nih? Dia udah pergi nih, harusnya kita minta maaf sama dia. Ngapain juga minta maaf? Ini aku harus ketemu sama suami aku sama Mas David. Ya, biar aku ceritain semua yang terjadi sama aku sekarang. Enggak boleh. Lagian juga ngapain sih Mbak ketemu sama suami kamu? Yang ada nanti malah ribet, malah panjang, nanti juga malah ada berantem di sini, nanti banyak orang, aduh aku malu berat Mbak, nggak mungkin lah. Ya nggak apa-apa dong Sin, itu gunanya seorang suami membela istrinya ketika dihina kayak gini, tau nggak? Mbak Zizi sengaja mau cari keributan di sini. Ya nggak sengaja juga sih, tapi aku akan lebih puas kalau si Bagas itu dihajar habis-habisan sama suami aku. Karena dia tuh udah kurang ajar banget sama aku. Apalagi dia tuh ngerendahin aku di depan kamu, temen aku sendiri. Udahlah, Mbak Zizi nggak kasihan dengan keadaannya seperti apa. Dia itu orang baik, aku lihat dari matanya juga dia sebenarnya baik. Ih, Cuman karena Mbak Zizi aja ngeliat ekonomi dia, jadi Mbak Zizi ketuk sama dia kan. kamu nih ya, dari tadi aku perhatiin dari awal sampai sekarang. Ketika aku ngomong, kamu itu selalu belain tukang becak. Bagas itu jangan-jangan kamu udah jangan. suka lagi Ya sama laki-laki itu. ampun, udah, jangan berpikiran aneh-aneh ah. Aku kan juga cuma kasihan sama dia. Terus mana? Kita mau pergi, mau nemuin suami Mbak Zizi. Ya mau pergi dong, bentar lagi aku akan ceritakan semuanya sama Mas David. Dan aku yakin kalau Mas David tahu ceritaku, dia juga nggak bakal terima dan nggak akan pernah tinggal diam. Pasti Mas David bakal cari si Bagas. Padahal aku udah kasih saran sama Mbak Zizi. Tapi ya udah kalau Mbak Zizi nggak mau dengerin aku,
Lihat aja nanti, aku yakin nanti pasti bakal kejadian ribut-ribut di tempat umum kayak gini. Ya udah sih, lagian yang malu kan bukan aku, tapi tukang beca itu. Ya profesinya aja udah tukang beca, apalagi nyari masalah sama orang kayak aku. Ya pasti nggak bakal menang lah. Coba aja Mbak Ji nggak tabrak dia. Pak, udah pasti dia nggak bakal ngomel-ngomel kayak gitu tuh. Tadi kan Mbak Ji emang sengaja kan, aku udah lihat, tau nggak sih? Aduh Sin, aku tuh dari tadi kuping aku panas banget dengerin kamu ngomel belain laki-laki itu, tau nggak? Ya, emang Sinta nggak panas, telinga Sinta dari tadi dengerin sini ngomong, sini cekcok. Emang nggak panas nih telinga Sinta? Ya tapi harusnya kamu tuh belain aku dari tadi, tau nggak? Ya udah deh, kamu tuh sekarang nggak usah ikutan ngoceh ya kan? Mending sekarang kita pergi aja nemuin Mas David. Karena aku tuh udah nggak sabar pengen cerita sama Mas David. Nggak mau, aku nggak mau cari ribut. Karena di sini tempat umum. Nah di sini tempat umum Mbak, aku nggak mau cari ribut Lagi pula juga suami Mbak Ji pasti yang ada tuh marah-marah. Aku yakin dia pasti bakal marah-marah tuh sama laki-laki itu. Iya, Kan kasihan Mbak, masa Mbak Ji nggak punya hati gitu sih? kan? Belain istrinya, itu gunanya seorang suami. Ya tapi, Ayo. iya udah oke. Aku harus ngomong gimana nih sama Agung? Gimana Mas? Udah ada? Ya, itu dia Gung. Untuk saat ini aku masih nunggu mbak kamu. Ya, semoga aja mbak kamu mendapatkan uang dan bisa mengganti uang yang aku pinjam. Kamu gimana sih Mas sebagai suami? Biasanya suaminya yang cari uang, bukan istrinya. Ya, Aku sekarang lagi sama bos, nggak enak. Ya, masalah utang kamu itu. Soalnya kan yang minjemin aku. ya bukannya aku gak mau berusaha. Dari kemarin aku udah berusaha untuk ya mendapatkan uang itu. Tapi aku gagal. Jadi aku nyuruh mbak kamu buat cari pinjaman sama temennya supaya cepet-cepet dapat uang itu dan kamu bisa membalikan uang itu sama bos. Berarti sekarang gagal lagi nih yang mau kembalikan uangnya. Ya bukannya gagal, ini kan aku masih nunggu mbak kamu. Lagian ini kan bersangkutan dengan bos kamu. Kamu bekerja sama beliau, sama orang itu. Ya kamu lobby lah, masa nggak bisa? Hah? Lobby? Mas sudah berapa kali ngebatalin masalah utang ini. Ya kemarin 1 minggu yang lalu aku udah bilang sama bos kalau Mas mau kembalikan uang itu. Ternyata setelah nyampe waktunya malah ngebatalin lagi. Terus sekarang mau ngebatalin lagi buat Ya. uang itu. Kamu alasan apa kek? Bilang aja kalau orang tua Mas ini lagi ke rumah sakit. Nah, uang yang bakal buat gak bayar hutang dibuat pengobatan rumah sakit. Kan bisa. Nah, gini ya, setiap kata itu ada doa. Nggak usah deh alasan-alasan orang tua. Orang tua kita nggak tahu apa-apa. Jangan buat alasan. Ya kalau Rumah sakit lah apalah. kalau kamu gak terima, kamu bayarin dulu deh. Nanti Mas bakal ganti. Nggak ada terima kasihnya ya. Malah aku yang suruh buat bayarin lagi. Ya ingat pas butuh deh. Gimana mas yang butuh dulu. Aku langsung cepat ya minjem uang ke bos langsung ada kan. Terus giliran buat ngembaliin sekarang malah banyak alasan lagi. Ya, hitung-hitung kamu ngebantu Mas lah. Atau kamu suruh potong sama bosnya motong gaji setiap bulan. Enak kan? Nanti aku bakal nyicil juga sama kamu. Hah? Gini ya mas, ini kan bos sudah percaya sama aku. Aku nggak mungkin ya ngerusak kepercayaan bos sama aku. Nanti semisal aku ataupun mas ataupun keluarga kita butuh lagi sama bos, terus kalau dia udah nggak percaya sama aku gimana dong? Iya. Makanya kalau punya utang ya pasti dong buat kembaliin. Kamu ketahui sendiri, sebelum aku pinjem uang itu, ya, Mas Mo ini bekerja di salah satu perusahaan ternama di kota ini. Jadi kalau cuma uang 100 juta itu sangat gampang, mungkin 1-2 bulan udah lunas. Tapi sayangnya Mas kan kena masalah, Mas di PHK, ya, dan Mas gak dikasih uang pesangon. Jadinya ini di luar dugaan rencana Mas gitu loh. Masa kamu gak bisa ngertiin sih? Di sini kamu kan yang masih bekerja, ya, meskipun kamu
lain kantor sama aku, bisa dong kamu bantu Mas. Tahu nggak, gini aja deh Mas, supaya bos aku nggak ngira aku bohong terus. Nanti Mas langsung ikut aja sama bos. Mas bilang dengan jujur ya, kalau Mas lagi ada masalah, Mas lagi di PHK. Jadinya bos bisa ngertiin dong. Kalau aku ya buat alasan terus, takutnya bos malah nggak percaya lagi sama aku. Emang perlu ya? Ya perlu Ya. dong, itu uang bukan sedikit. Ya, uang itu emang 100 juta. Masa dengan pekerjaan kamu gak bisa ngehandle sih? Masa harus Mas yang turun tangan untuk ketemu sama bos kamu? Hah? Nah, masalahnya uangnya kan nggak dipakai aku. Atau gini aja deh, ya, aku jual sawah orang tua kita. Kemudian aku bakal bayar utang sama bos kamu. Gimana? Kalau mau jual sawah, kamu ya minta persetujuan sama keluarga yang lain. Jangan asal jual gitu aja. Oh, udahlah, sertifikat kan ada di ibu. Hah? Kamu bujuk deh ibu. Kan ibu sangat dekat sama kamu. Supaya sertifikat itu dikasihkan sama kamu. Nanti kamu kasihkan sama aku. Gimana? Aku nggak mau pusing, nggak mau pusing mikirin masalah itu. Yang penting nanti intinya Mas ikut aja ke bos aku, jelasin apa adanya. Ya. Oke, aku lanjut dulu. Ada. Aku nanti. Ribet banget sih. Cuma uang 100 juta. Ini Zizi istri aku kemana lagi? Aku jadi duduk aja dulu. Oh, mana Ini panas dia banget. nih. Sayang. Mbak, mendingan kita Kamu dari mana aja sih? Aku udah nungguin kamu di sini dari tadi kayak patung sendirian. Ya aku dari tadi tuh nggak sengaja ketemu sama si Bagas. Tahu nggak sih? Ingat kan mantan aku itu? Emang dia kenapa? Iya Hah? dia itu dari tadi ya Mas. Aku kan nggak sengaja ketemu sama dia. Ya aku turun dong. Terus dia tuh malah ngata-ngatain aku. Ngata-ngatain kamu? Ya iya. Wah. Dia ngina aku segala macam pokoknya. Kurang ajar banget tuh laki-laki. Emang dia tuh kesini bawa apa? Hah? Kamu tahu nggak? Dia tuh kesini cuma bawa beca. Bawa beca doang. Udah belagu. Itulah. tunggu deh Mbak, kamu jangan terlalu melebih-lebihkan kayak gitu ceritanya. Maksud kamu? Aku bohong gitu sama kan suami aku. saksinya. Aku ada di tempat kejadian itu. Jadi Mas, gini. Sakit tau gak sih Mbak? Jadi gini Mas, karena mungkin tadi aku juga ada di tempat lokasi. Sebetulnya memang benar Mbak Zizi ketemu dengan mantannya, yaitu Mas Bagas tadi namanya. Dan itu terjadi karena Mbak Zizi sengaja mau nabrakin mobil Mbak Zizi ke beca orang tersebut. Makanya lah terjadi cekcok tersebut. Udahlah, apapun alasannya, aku emang gak suka sama dia. Kenapa kamu gak tabrak aja sekalian, sayang? Ya nggak bisa gitu lah. Ya kalau ditabrak yang ada malah makin menjadi-jadi. Yang ada malah Mbak Zizi juga bisa ditangkap polisi ya kan? Tapi kenapa kamu ngebela tukang beca itu? Hah? Aku bukan ngebela Mas, cuman masalahnya juga kasihan kan orang-orang seperti dia itu kalau ditindas terus, dihina dan dicaci maki. Kan kasihan. Alah. Ini nih Mas, dari tadi kerjanya Sinta bukannya belain temannya sendiri malah belain tukang beca di depan aku. Sa- Aku aja nggak kenal sama dia Mbak. Ngapain aku ngebelain kalau bukan karena dia juga orang baik menurut aku. Kamu gak tahu ya masalahnya. Hah? Dia itu udah pernah menghina kita dulunya. Makanya aku sangat jengkel sama dia ya untuk ngajak kamu gak bareng sama aku pas waktu ketemu sama dia. Kalau enggak, aku ada tabrak, tau nggak? Tuh kan Sin, kamu dengar sendiri kan? Suami aku aja bilang kayak gitu. Aku dengar sendiri dan aku udah tahu respon suami kamu bakal seperti apa Mbak. Ya aku sih berharapnya dengan adanya tadi kamu bilang sama aku mau cerita sama suami kamu bakal nasihatin kamu buat nggak bersikap dan berperilaku seenaknya sama orang lain. Tapi Sin. ternyata itu ya cuma nangan-nangan aku aja. Yang kurang ajar itu si Bagas tukang beca itu. Sin, kalau kamu gak mau support kita ya dalam masalah ini, kamu diam aja. Gak usah ngebela laki-laki sialan itu. Hah? Aku paling gak seneng ada orang yang ngebela si Bagas, mantan kamu itu, sayang. Ya Bener udahlah, tuh. kalau gitu serah kalian. Tapi aku udah memberikan saran sama kalian. Kalau orang yang nggak salah, nggak pantas untuk kalian hina. Terus sekarang orang itu ada di mana, sayang? Hah? Biar aku labrak dia, aku kasih pelajaran sama dia. Tahu nggak tadi itu
Aku sih kurang tahu ya, karena becanya itu diparkir di depan mobil aku dan orangnya itu tiba-tiba pergi. Ah, udahlah, kalau masalah mantan kamu itu nanti kita bahas. Ini masalahnya ada yang paling penting, tahu nggak? Apa itu? Agung adik kita. Dia tadi nyamperin aku ya. Dia nagih hutang yang udah kita pinjam. Yang 100 juta itu. Hutang? Berarti benar kata laki-laki tadi, Mbak, kalau kamu Aduh. punya hutang. Sin, ini tuh pokoknya kamu tuh diam aja ya, karena kamu nggak tahu apa-apa soal hutang ini. Ya berarti masalahnya omongan orang tadi itu benar-benar nyata dong. Berarti aku bisa percaya sama orang itu kan daripada kamu, Mbak. Udah deh, kalau soal itu terserah kamu, tapi yang penting sekarang aku tuh masih cari solusi sama suami aku, tau nggak? Jadi gimana? Kamu udah dapet apa belum uang itu? Iya belum dong. Hah? Sini aja aku juga bingung mau cari pinjaman Kamu kemana gimana lagi. sih? Hah? Berarti aku dari tadi nungguin kamu itu sia-sia dong. Aku pikir kamu udah mendapatkan uang 100 juta itu. Ini semua ulah kamu. Andai saja kamu gak minta belikan mobil, ya aku gak bakal mendapat pinjaman uang seperti itu, tahu nggak? Ya udah, lagian kan mobilnya itu sama-sama kita pakai. Kamu nggak usah nyalain aku gitu dong. Di sini juga ada temen aku. Ya. Kenapa jadi berantem antara rumah tangga kayak gini sih? Harusnya aku nggak ikut kalau ternyata ujung-ujungnya mau bahas soal ini, Mbak. Ya, Kamu kalau- bilang kamu nggak punya utang dan segala macam. Kamu juga ngaku-ngaku di depan Mas yang tadi bahwa kamu itu punya segalanya. Udahlah. Karena berani merendahkan orang tadi kan? Sini, ini bukan tempatnya untuk kamu ceramah ya. Nasihatin kita. Kita lagi pusing buat nyari utang. Atau kalau kamu punya uang, pinjemin kita uang. Bener tuh. Pinjemin kamu uang, Mbak. Aku takut nanti setelah aku pinjemin kamu uang, yang ada kamu malah menghina aku sama seperti halnya kamu menghina orang tadi ya Ya kan? ampun Sin, kamu tuh nggak percayaan banget sih. Aku ini kan temen kamu, udah lama kita temenan. Masa iya kamu baru pertama kali kenal sama orang itu, terus sekarang kamu tiba-tiba percaya banget? Ya udah kayak gini, aku bakal pinjemin uang itu, tapi dengan syarat kamu harus minta maaf sama orang tadi. Gitu dong. Kamu gimana Ini sih mau minta sayang? maaf sama tukang beca itu Mas. Mending kita itu gadaikan aja. Sini. Udahlah kamu turutin aja maunya Sinta. Yang penting kita dapat uang itu dulu. Nanti kalau uang itu udah di tangan kita, ya kita gak usah ngikutin omongan Sinta. Iya. Kalau masalah istri aku Cici, ya dia bakal nurut sama aku. Kita bakal minta maaf sama tukang beca itu. Kalau perlu kita bakal bersujud deh. Yang terpenting kita mendapatkan uang untuk melunasi hutang kita, Sin. Ya udah kalau gitu nanti kita harus cari orang itu lagi dan kamu harus minta maaf tulus dari hati kalian berdua yang paling dalam. Aku sebenarnya nggak peduli dengan apa yang udah terjadi sama kalian bertiga. Tapi masalahnya aku bener-bener ngerasa kasihan aja sama orang tadi, udah dia hina, dia mau tabrak juga. Gimana perasaannya coba? Kamu gimana sih sayang? Kok gak kepikiran pinjam sama Sinta? Iya, tadi aku mikirnya kita gadaikan aja BPKB mobil kita sama si Agung. Ya gak mungkin lah Agung mau. Ya udah deh, seharusnya kamu itu ya nurut ketika Sinta itu nasihati kamu tadinya. Jadinya masalah ini gak berlarut-larut seperti ini, ya nggak Sin? Ya aku mau ngasih pinjam karena aku pengen lihat perubahan dari kalian berdua. Sin, kamu tenang aja ya. Kita bakal berubah. Ya, kita bakal dengerin nasihat baik kamu itu. Yang terpenting ya, nih nomor rekeningnya. Ya itu nantilah, kamu juga aku belum melihat dengan mata kepala aku sendiri kan. Kalian berdua minta maaf dengan tulus dan ikhlas. Nanti kalau aku udah lihat dengan nyata. Kamu kok bersulit kita sih, Sin? Kamu mau nolong kita apa enggak sih? Ya sebelum kita minta maaf, kita mau ketemu sama adik aku dulu. Buat bayar utang yang 100 juta itu. Katanya mau dikasihkan sama bosnya. Ya, Sin, tolong, kamu kan Ya, temen kalau kayak aku. gitu, aku nggak bisa bantu Mbak. Karena mungkin aku melakukan ini yang aku bilang tadi, aku kasihan sama orang. Kamu permainkan kita, Sin. Aku gak mempermainkan. Aku tahu kok, kamu bersikap baik barusan gara-gara aku minjemin uang kan. Seandainya aku gak ngasih minjem uang, kamu juga pasti bakal sama aja. Ya, Cuma nggak dong gitu, kita acting dari Sin. tadi. Udahlah, Sayang. Kamu gak usah baik-baik sama dia. Aku pikir dengan kita berbuat baik barusan, kamu mau transfer uang itu. Aduh, Mbak, harusnya kamu tuh kasih tahu nih suami kamu. Bilang sama dia, untuk berbuat baik itu nggak perlu acting dan cari muka di depan orang lain.
Iya, tapi kan dia tuh suami aku sih. Bener siapa kata dia, lagian kamu juga kenapa sih nggak mau ngasih uangnya dulu sama kita kalau memang kamu ada? Kamu ngasih uang langsung sama suami kamu? Nggak, yang ada aku pasti bakal nyesel karena kalian berdua cuman berakting aja di depan aku ya. Gini deh, aku ini kan temen kamu dan kita tuh udah temenan lama. Udah, gak usah baik-baik sama dia. Kamu dapat teman dari mana sih seperti ini? Bukannya ngebantu ketika temannya susah malah menceramahi kita. Mendingan usir aja nih, Sita. Kamu jangan salah dong, Mas. Aku lebih dulu berteman sama Mbak Ji sebelum kamu menikah sama dia. Aduh, udah deh, aku nih tambah pusing tau nggak dengerin kalian itu ngomong di telinga aku ya kan. Kamu juga, Sin, harusnya kamu tuh tinggal ngasih aja uangnya ke aku. Lagian aku tuh nggak mungkin bohong sama suami aku. Aku nggak mau, Mbak. Aku nggak mau masuk ke dalam perangkap kalian berdua lagi. Kalau kamu- Karena kan juga permintaannya kayak simpel banget. Aku mau kalian berdua berbuat baik sama siapapun. Kalian berdua juga bisa minta maaf sama orang yang tadi udah dihina mati-matian sama kamu, Mbak. Duh, kayaknya kamu nih udah bener-bener jatuh cinta deh sama Kok laki-laki jatuh itu. cinta sih? Aku melakukan hal seperti ini karena aku punya rasa iba aja sama dia. Sin, Kalau ingat. kalian berdua nggak punya hati kan? Ingat, sampai mati pun kita gak bakal minta maaf sama orang itu. Ya terus? Mendingan kamu pergi deh. Kalau kamu memang suka sama dia, mau ngebantu dia, mendingan kamu samperin dia. Gak usah lagi berteman dengan istri aku, ingat. Bikin ribet aja nih perempuan. Ya udah kalau kamu nggak mau, mending aku pergi aja dari sini, Mbak. Sayang, ini masalahnya sama laki-laki mantan kamu itu. Daripada kita ketemu sama Agung dulu, uangnya gak ada, mendingan kita cari laki-laki itu sampai dapat. Aku pengen ngasih pelajaran sama dia. Udah, ayo. Ngapain sih? Mana sih? Udah, Mbak, udah dong. Ini nih, Jadi kamu, Ntar dulu deh. udah menghina istri aku kamu ya? Jangan sembarangan deh kalau ngomong. Kok kamu ngomong ngaduin itu semua? Ini pacar, suami atau apa sih? Pembantu atau apa suami sih? aku tau nggak? Suaminya, tahu nggak? Udah. Gak usah sok keras deh. Ini apa sih masalahnya? Hah? Seharusnya kamu tahu diri. Kamu nih cuma tukang becak, tahu nggak? Kalau aku yang nyetir barusan, udah aku tabrak, kamu tahu nggak? Ini apa sih kok datang-datang marah-marah? Istri aku ngadu kalau kamu udah menghina dia, ya, dan merendahkan dia, tahu nggak, di tempat umum. Dia bawa temen, tanya aja sama temennya. Salah. Aku udah sempat jelasin kok faktanya seperti apa. Tapi mereka berdua nggak percaya. Sinta, mending kamu diem deh, nggak usah ikut urusan aku terus dari tadi. bukan Nggak bisa dia. gitu, Mbak. Ini bukan mau masalah ikut urusan atau enggak, tapi ini biar gak jadi salah paham. Aku menjelaskan ini bukan karena aku takut sama kamu. Aku kasih tahu dulu nih sama kamu. Cuman aku gak mau ribut-ribut, apalagi cuman gara-gara wanita ini. Duh, wanitanya gak penting lagi. Kamu bilang nggak penting deh istri aku, tahu nggak? Ya aku gak peduli dia mau istri kamu, pembantu kamu, emang apa urusan sama aku? Ya Hah? karena kamu udah menghina dia. Sekarang logika ya. Untuk apa aku ngehina istri kamu? Hah? Apa untungnya buat aku coba? Aku naik becak, mana mungkin orang naik becak menghina orang yang naik mobil? Ya siapa tahu. Istri kamu nih yang mentang-mentang naik mobil seenaknya jalan, sombong banget sih, kayak orang nggak cuman dia aja yang naik mobil. Ya, dia itu memang pantas melakukan seperti itu karena emang naik mobil. Kamu udah naik beca masih berani menghina istri aku. Tuh kan Gimana Mas, pikiran kamu dengar tau nggak? sendiri kan, dia tuh dari tadi ngeyel gak ngaku, tau nggak? Ya dari tadi yang dia lakuin tuh kayak gitu juga sama aku. Seharusnya kamu tabrak dia aja sayang. Hah? Udahlah, sekarang Masih. daripada kalian marah-marah, lebih baik kalian minta maaf dan kalian pergi dan urusi utang-utang itu. Hah? Utang? Iya, tadi juga kayaknya aku sempat dengar dari kamu kan, Mas. Soal utang Bener kan? si Mbak Zizi ini. Dia Kayaknya emang- kamu bener deh. Emang dari dulu dia suka ngutang dan suka nggak ngebayar utang orang. Maaf, Sin, Mbak. kamu tuh temen aku Kamu ya, Sin. siap-siap aja nih, kamu kan suami dia. Istri kamu nih suka ngutang dulu. Siap-siap mana aja bangkrut Mana kamu. mungkin orang kaya itu ngutang. Sin, kamu gak usah buat-buat omongan deh. Untuk menjatuhkan kita berdua di depan tukang beca ini. Bener tuh, aku bener-bener gak nyangka ya, Sin. Kamu tuh setega ini sama aku, padahal kita tuh temenan udah lama. Dan kamu ngebela orang baru yang tukang beca ini. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dan dia juga tahu mana yang baik, yang sama yang buruk. Kalian berdua nih, apa termasuk orang-orang baik? Enggak kan? Hah? Kalian berdua kenapa licik banget sih? Padahal baru aja kalian minjem uang sama aku kan. Kalian maksa aku buat kasih kalian pinjaman. Tapi kalian nggak mau karena aku suruh kalian buat minta maaf sama Mas Ini ini. yang licik kamu, tahu nggak? Enggak, gini. Tadi aku tawarkan kamu buat aku kasih uang 100.000. Kamu gak mau. Tapi kamu malah pinjam uang sama orang.
Gimana sih? Aku tuh bukan pinjem ya. Terus kalau gak pinjam apa minta? Hah, apa bedanya? Mana mungkin orang yang punya mobil mau pinjam sama orang Iya yang punya mungkin mobil? banyak kok Hah? Sekarang orang Enggak. kaya itu banyak kekurangan uang karena dihilangkan untuk barokahnya. Sama kayak kalian. Kalian juga bukan orang kaya, masih sok-sokan. Kalau cuma tukang becak, gak usah ngomong berokah-berokah deh. Hah? Emang uang yang mau dapatkan berapa? 220.000. Bisa. Cukup kok, Barokah. cukup dan aku gak punya Cukup utang. ya, kamu cuma makan nasi bungkus doang di pinggir jalan. Yang terpenting aku hidup tenang dan gak dikejar-kejar hutang. Daripada kalian sombong nih naik mobil, penampilan rapi tiba-tiba di luar banyak hutang, sana sini dipinjemin. Semua teman orang atau orang yang kenal sama kalian berdua pasti diutangin sama kalian. Perlu kamu tahu, aku bekerja di perusahaan dan hamba di kota ini. Dan gaji aku besar, mana mungkin Lebih baik, keluarga aku mempunyai hutang? Hah? Mas, lebih baik turunkan omongan tinggi kamu itu daripada nanti kamu bakal malu. Kenyataannya kamu juga punya utang kan? Din, jangan karena iri teman kamu udah naik mobil dan punya suami yang kaya raya, kamu memfitnah kita di depan orang miskin Ya ini. ampun, aku Hah? tahu kamu malu kan di depan dia. Kamu malu dan kamu nggak mau terlihat. Aduh, udah deh Sin, kamu tuh jangan ikut-ikutan menghakimi suami aku, tau nggak? Sebenarnya waktu aku terbuang sia-sia nih buat ngeladenin mereka berdua. Udah Mas, mungkin kamu Sia-sia. lebih baik kamu lanjutin kerjaan kamu. Nah. Kamu nggak perlu hiraukan mereka berdua. Nicole. Mending aku pergi aja. Bukan. Urusan kita belum kelar, aku belum selesai ya. Masih pelajaran sama kamu. Kamu main pergi aja. 5 menit atau 10 menit aku dengerin kamu ngomong. Mas udah nggak Rasanya aku mau mual, tahu nggak? Waktu kamu itu seharga apa sih? Hah? Cuma mendapatkan uang 20.000, 10.000, 5.000? Hah? Itu waktu kamu. Hah? Iya, gak Semahal apa-apa. itu. Ya gak apa-apa, mending aku kerja dapat uang daripada harus ngeladenin kalian berdua. Ternyata di sini, Bos. Gimana orang yang mau ketemu sama aku, Gong? Kamu bilang apa, Bocah? Bos aku, Mas. Kamu kenal sama dia? Sama tukang becak. Bilang bos. Tukang becak maksud kamu? Jelasin aja, Gong. Iya, dia tukang becak, Gung. Oh, mungkin. Oh iya, mungkin. Tadi bos aku emang keliling-keliling pengen numpak becak. Cuman dia sebenarnya bukan tukang becak. Jadi uang yang aku Ya benar. Bos, jadi gini, Bos. Oh, jadi uang yang 100 juta itu dia, mereka berdua yang pinjem, Gong? Bener, Bos. Wah, Maaf, Bos. ini jadi kesempatan saya nih buat nyita barang-barang di rumah dia. Soalnya dia udah ngata-ngatain aku tadi, aku mau ditabrak naik becak sama wanita ini nih. Iya, jangan dong Bagas, kita minta maaf ya, kita nggak tahu. Ternyata dulu kamu udah ngabisin uang aku, ternyata sekarang pinjem sama aku lagi ya? Ini kenapa sih Mas siapa? Jadi dia anak buah aku. Jadi aku kan tadi kesini naik mobil, naik Pajero tuh. Jadi aku naik becak, aku pengen ya olahraga sambil ngerasain gimana rasanya jadi tukang becak. Ternyata jadi tukang becak itu susah banget. Nah, makanya nanti aku bisa lebih giat buat membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Begitu maksud aku. Malah mau ditabrak sama dia. Berarti kamu nggak beneran Hah? seorang tukang becak? Ya enggak lah, Pak. Masa penampilan keren seperti ini dibilang tukang becak? bos. Saya minta maaf ya bos. Ya karena udah kasar omongannya. Gini aja deh, Gung. Kayaknya istri dia nih tadi bawa mobil. Nah, surat-suratnya kamu bawa nanti ya ke rumah ya. Berarti mobil kamu bakal disita dong. Mas? Iya, jangan dong Bagas, aku mohon sama kamu. Itu Jadi- baru aja kita beli. Mobil, surat-surat kamu bawa semua deh. Baik, Bos. Jadi kan perjanjiannya udah 3-4 bulan yang lalu. Iya, Bos. Jadi ini udah telat 3 bulan, udahlah, bawa aja. Seandainya mereka ya enak-enak ngomong sama aku, uang 100 juta mah apa artinya buat aku, Gung. Tapi ini bukan soal angka atau soal banyaknya uang, banyak atau sedikitnya uang. Tapi ini soal harga diri. Jadi aku gak mau uang aku dipakai atau disalahgunakan sama orang-orang yang salah seperti mereka berdua. Baik, Bos. Saya bakal bawa surat-surat mobil itu, Bos. Oh ya, Mbak masih mau bareng sama dia. Soalnya dia gak bawa motor, gak bawa mobil. Sebelum ini juga Saya orang baik. Saya mau ngajakin Mbak, saya aja yang mau antar pulang. Oke, daripada Mbak malu bareng sama mereka berdua. beneran. Banyak orang yang bakalan nagih sama dia bentar lagi, Mbak. Hah? Gimana coba? Sekarang pergi ikut saya aja. Nggak, Hah? Sin, Nanti lama-lama tapar juga kamu. Mas gimana dong? Gimana sih sayang? Kamu gak tahu sih kalau mantan kamu itu udah kaya raya, Ya. jadi bos. Apalagi Kamu gak usah banyak ngomong. Aku nanti bakal bawa surat-surat mobil itu. ya gimana? Ya Gung, tolong dong. Kamu tolong dong Udahlah, ngomongin. Tolong terus. Aku udah berapa kali nolong kalian berdua. Cuman kalian berdua gak ada terima kasihnya. Sekarang kamu serahin kontak mobil itu ya
semua akar masalah itu ada di kamu. Dan lain kali kamu jangan pernah ngutang tanpa sepengetahuan aku. Apalagi beli mobil, beli apapun yang mahal. Tau nggak? Aku udah gak kerja, tau nggak? Udah kasih kan? Makanya kamu tuh cari kerja dong mas, biar aku tuh nggak kayak gini. Taruh mana? Udah kasihkan. Iya Gak ilas aja kamu. Nih. Udah. Iya tapi kan baru juga mau menikmati naik mobil. Gini ya Mas, aku udah kecewa sama kamu. Jangan harap nanti ke depannya Mas butuh aku bakalan bantu. Aku gak bakalan butuh. Jangan seperti itulah, Gung. Ya, kamu yang kerja di kantoran, pasti aku butuh bantuan kamu. Berikan aku lowongan pekerjaan atau apalah. Kasih aku modal buat usaha. Ya masa aku minta tolong sama orang? Ya kalau yang dibantu kayak Mas nggak ada terima kasihnya dan juga selalu ngecewain aku, mana mau aku mau bantu lagi. Ya Iya. meskipun maksudin Mas aku. Ya Gung, jangan gitu dong, kita ini kan masih saudara. Sayang, aku dari dulu gak pernah dimarahi sama adik aku. Ya gara-gara kamu, aku malu tau nggak? Aku sebagai kakaknya gak becus, malah dinasihati sama adik sendiri. Ini gara-gara kamu tau nggak? Ya aku kan nggak tahu kalau akhirnya Udahlah. bakal jadi kayak gini. Kamu harus ubah sifat kamu yang buruk itu, supaya kita tenang hidupnya. Oke, kalian kalau mau tekar aja. Oh ya, Mbak ini mobilnya taruh di mana? Di Gimana? parkiran, di sana, di parkiran depan tuh. Ya udah deh, aku pulang duluan. Ini surat-suratnya ada di mobil kan? Iya. Ya udah deh, aku pulang duluan Mas. Ya. Sekarang gimana? Hah? Habis semua. Tahu nggak? Mendingan kita pergi ya. Aku lapar. Iya, iya.